Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Doni dari tim marketing Akuret. Semalam kita belajar bareng-bareng dan ini saya mau coba simulasiin di video ini ya. Jadi semalam kita belajar prepaid dan juga expand accrue ya. Jadi prepaid itu adalah salah satu metode akuntansi ya. Di mana prepaid itu adalah untuk pencatatan di muka atau dibayar di muka ya, atau pembebanan ya, atau reclass atau reclassment gitu ya. Contohnya dia kayak bayar sewa gedung atau bayar pameran ya di depan gitu. Jadi, kita bayar di depan lalu baru di bulan selanjutnya kita reclass atau bebankan gitu. Jadi biayanya kita akui atau bebankan di Januari contohnya, lalu manfaatnya baru dirasakan di bulan Februari, Maret, atau selanjutnya gitu. Jadi dicatat di depan untuk biayanya. Lalu selanjutnya kita belajar expense accrue gitu atau accrual atau pengakuan atau pencadangan. Contohnya biaya gaji yang harus dibayar, hutang biaya listrik ataupun upah produksi. Biasanya dalam akuntansi orang-orang accounting taunya YMH ya, atau yang masih harus dibayar atau hutang biaya ya. Jadi tujuan accrue di perusahaan itu supaya dia linear atau sejajar. Sebuah biaya yang ditempatkan pada konteks waktunya supaya dia sejajar. Ya, jadi contohnya seperti di gambar ini ya. Jadi di sini ada periode Januari, Februari, dan juga Maret gitu ya. Di sini yang di atas ini gaji ya, 100 ya. 100 sama semua dia di Januari, Februari, dan juga Maret. Lalu di sini dia ada komisi ya, sesuai kinerjanya. Jadi di Januari ini lagi tinggi nih, makanya komisinya besar nih. Di sini 200 ya. Terus di Februari komisinya 100 gitu ya, omsetnya turun nih, standar lah gitu ya. Jadi 100, lalu di Maret dia kinerjanya benar-benar turun, gitu. Lagi sepi mungkin ya. Jadi dia 50 nih di sini komisinya. Nah, jadi, kalau untuk di pencatatan akuntansinya, biasanya kan dia, jualannya di bulan Januari, lalu pencatatan, komisinya di bulan Februari, gitu ya. Lalu di Februari dicatatnya di Maret, lalu Maret itu catatnya di April. Nah, kalau seperti itu kan dia nanti nggak linear ya, nggak sejajar. Jadi di Januari, dia kinerjanya tinggi gitu ya, komisinya tinggi, tapi dicatat di periode Februari, di mana dia kinerjanya standar gitu. Lalu, kinerja yang di Februari dicatatnya di Maret, gitu. Yang standar malah, di Maret kan dia sepi ya, turun gitu ya. Jadi dia nggak sejajar atau nggak linear gitu. Nah, nanti ketika kita accrue, itu jadi nanti di Januari kita cadangin gitu, komisi yang jualan, 200 ini nih, komisi 200 ini, gitu. Kita accrue, lalu kita catat biayanya baru di Februari, gitu. Baru kita bebankan di Februari, supaya apa? Supaya dia linear. Mungkin, belum belum cukup ada gambaran gitu ya, kita coba simulasiin aja, supaya kita sama-sama belajar gitu ya. Oke, supaya lebih jelas ya, kita simulasikan. Yang pertama, kita harus siapkan di sini, akunnya ya. Nah, di sini, kita, siapkan akunnya tipenya liabilitas jangka pendek, gitu, atau kewajiban jangka pendek atau hutang biaya lah, gitu ya. Namanya di sini hutang biaya ya. Hutang biaya dalam kurung biaya yang harus dibayar atau accrue expense ya, gitu. Selanjutnya karena ini database dia kosong, saya masukin saldo dulu di kas kecil, anggaplah 50.000. Oke, karena sudah ada saldonya, nah di sini untuk pencatatan accrue, kita bisa pakai 2 fitur ya di sini ya. Nah, jadi untuk fiturnya nanti kita bisa gunakan 2 ya. Ada 2 di sini pilihannya, ada jurnal umum dan juga ada pencatatan beban, gitu. Jadi kita simulasikan yang pertama kita menggunakan jurnal umum, selanjutnya nanti kita ke modul Kasbank untuk pembayarannya, gitu ya, untuk pengakuannya. Jadi di sini untuk jurnal umumnya kita masukin, bebannya biasanya kan akun beban pada kas gitu ya. Tapi di sini kita masukin akun bebannya pada akun hutang yang tadi sudah kita buat. Contohnya di sini beban PAM. Gitu ya. Kita masukin di debit di sini. Lalu untuk contoh soalnya di sini 1.500 ya. 1.500. Oke, lalu di sini kita masukin lawannya hutang. Hutang biaya ya. Hutang biaya yang harus dibayarkan. Atau di accrue. Di sini masuk di kredit. Lalu kita masukin di sini untuk catatannya.
Ini ya, hutang beban PDAM pada bulan Januari. Lalu selanjutnya di sini kita lakuin pembayaran atau pengakuannya untuk bebannya. Kita pilih sini dari kas kecil, terus bukan ke akun beban ya, tapi ke akun hutang. Di sini ya, akun hutangnya senilai dengan yang tadi sudah kita input di soalnya, 1.500. Oke. Nah, di sini jangan lupa di sini untuk tanggal transaksinya yaitu di Februari ya, tanggal 16. Karena kan tadi kita ngakuin accrue-nya di Januari ya, terus ini kita akuin pembayarannya di Februari. Nah, ini kita masukin catatannya. Nah, ini ya, pembayaran beban hutang PDAM bulan Januari. Gitu ya, dalam kurung 16 Februari 2023. Lalu contoh laporannya di sini kita lihat. Nah, di sini untuk di laba ruginya di sini ada pembayaran ya. Beban PAM ya tadi 1.500 ya, karena kan sudah kita akui ya tadi ya. Ini bisa saya lihat parameternya sampai Februari contohnya. Nah, di sini tidak ada perubahan ya kalau misalnya untuk di laba rugi. Tapi kalau untuk di neracanya di sini dia ada perubahan ya. Ini kita refresh. Nah, di sini ya, hutang biaya jangka pendek. Oke. Nah, ini kan Januari ya, sampai 31 Januari ya. 1 Januari sampai 31 Januari. Parameternya kita ubah sampai ke Februari. Nah, di sini. Ini ada perubahannya di sini ya. Jadi hutangnya itu tadi hutang beban PDAM-nya itu di Januari tadi ya kita catat. Terus kita lakuin pencatatan bebannya kita akui di Februari. Gitu ya, supaya dia linear. Kita accrue. Oke. Nah, untuk soal kedua dan ketiga saya langsung percepat aja videonya ya. Jadi saya langsung simulasiin. Oke, jadi untuk transaksi kedua dan juga ketiga sudah saya input ya. Dan juga jangan sampai lupa untuk catatannya dibuat ya. Yang penting dia konsisten ya. Misalnya bilangnya hutang beban, pengakuan gitu ya. Terus bayar beban hutang itu. Supaya dia bisa dilihat di buku besarnya dan juga bisa rapi ya. Itu. Formatnya disamakan. Oke, selanjutnya kita lihat di laporannya di sini. Contoh di neraca kita refresh dan juga di laba ruginya kita refresh. Oke, mohon maaf tadi ada sedikit gangguan ya di jaringan. Jadi ini saya buka ulang database-nya. Nah, seperti ini dia laporannya. Setelah di accrue ya jadinya ya. Nah, ini pencatatan bebannya di laba rugi ya. Sini kan sesuai di soalnya ya. Bulan bebannya, terus bulan bayarnya di sini ya. Bulan bebannya di Januari, bulan bayarnya Februari. Gitu, tapi dia tetap di porsinya masing-masing gitu ya. Walaupun tadi kan pencatatan bebannya yang 1.500 ini di Februari ya. Gitu, tapi kan karena kita accrue dia masuknya di Januari jadinya bebannya. Gitu. Lalu di neracanya kita lihat di sini. Nah, ini ya ada hutang biaya kewajiban jangka pendek ya. 1.500, 1.100 dan juga 1.000 ya, sesuai dengan porsinya. Nah, ini coba kita cek di angka 1.000 yang terakhir ya. Nah, terus ini kita ubah parameternya. Ke 1 Januari, terus ini kita ubah sampai April ya. Oke, jadi seperti ini ya contoh laporannya di Accurate ya untuk proses accrue ya. Jadi kinerja di bulan Januari, lalu kita bayarkan di bulan Februari, tapi kita accrue di Januari gitu. Jadi dia
laporannya sejajar atau linear ya, sesuai kinerjanya. Kinerja di Januari, penjualannya tinggi, jadi otomatis komisinya tinggi gitu kan ya di Januari, walaupun dia pembayaran komisinya di bulan Februari, gitu. Jadi, akru itu sudah diakui biayanya tapi belum dibayarkan di Januari ya, karena kan kita lakuin pembayaran di Februari, gitu ya. Jadi akru adalah sebuah biaya yang ditempatkan pada konteks waktunya supaya sejajar, gitu, atau linear. Nah, mungkin sampai di sini untuk, penjelasan expense accrue ya dan juga simulasinya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau, masih kurang jelas ya. Kita belajar bareng-bareng, mohon koreksinya, gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.